Hola Sobat Baku Antam BUMN, gimana kabar kalian? Berjumpa lagi dengan Kikoto. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas soal-soal TKB yang mungkin teman-teman beberapa hari yang lalu dalam seminggu kemarin, mulai dari tanggal 17 Mei kemarin itu udah mengikuti TKD ya. Dan mungkin udah siap-siap juga untuk mengikuti tes TKB. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas materi-materi TKB, yang mana materi TKB ini sudah sangat menjurus ke bidang yang teman-teman tuju ya. Kalau misalnya teman-teman yang menujunya ke marketing ya, TKB-nya tentang marketing, menujunya ke akuntansi dan manajemen, maka TKB-nya juga terkait akuntansi dan manajemen. Kemudian teman-teman yang terkait IT juga TKB-nya juga terkait IT. Dan juga ada TKB yang terkait dengan bahasa Inggris atau TOEFL ya. Kemudian selain TKB juga ada tes wawancara. Wawancara itu dengan HRD yang wajib, kemudian dengan user. Usernya itu bisa beberapa level, ada yang cukup satu level aja, artinya langsung dengan direksi. Ada yang 2 level dari senior manager, kemudian direksi. Ada juga yang 3 level, yaitu dari atasan langsung kalian, senior manager, kemudian sampai ke direksi dan sebagainya. Itu tergantung dari perusahaannya. Dan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk membahas TKB tentang ekonomi, akuntansi, dan manajemen. Tapi sebelum mulai, teman-teman klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasi dulu, karena saya akan upload video baru setiap hari. So stay tune terus dan kita mulai videonya. Let's go. Kemudian PT Zone membeli truk untuk operasional perusahaan pada tanggal 2 Januari 2007 seharga 160 juta dengan pembayaran 40 juta tunai, kemudian sisanya akan diangsur selama 3 tahun. Jadi 120 jutanya itu diangsur selama 3 tahun ya. Kemudian umur ekonomis kendaraan itu 4 tahun tanpa memperhitungkan nilai residu. Besarnya biaya penyusutan yang diakui perusahaan per 31 Desember 2007 berdasarkan metode garis lurus, dan pada jurnalnya sisi kredit adalah apa? Pertama, teman-teman lihat dulu nominal, berapa sih nominal dari aset itu. Asetnya berarti nominalnya 160 juta ya. Jadi kita tidak menghitung nilai dia setelah dikurangin dengan DP itu, tapi langsung ke nilai perolehan dari si aset itu. Nilai perolehannya kan 160 juta. Kemudian rentang waktunya 2 Januari sampai 31 Desember itu kan hitungannya adalah 1 tahun. Ya kan, 1 tahun. Kemudian masa manfaatnya berarti 4 tahun. Kemudian metodenya garis lurus. Nah, kalau metode garis lurus itu langsung teman-teman bagi aja. Jadi langsung dibagi nilai dari si aset, perolehan dari aset ini 160 juta langsung dibagi 4. Kayak gitu. Nah, caranya seperti ini, 160 juta bagi 4 dapatnya 40 juta per tahun. Jutanya 40 juta, kemudian di sisi debit, kemudian yang di sisi kredit itu adalah akumulasi penyusutan truk itu 40 juta. Tapi di sini sisi kredit udah jelas ya, jadi akumulasi penyusutan, sini akumulasi penyusutan truk 10 juta. Kemudian tidak semua negara di dunia mampu melakukan kebijakan dumping seperti negara Jepang. Hanya ada kebijakan dumping ya. Nah, Indonesia sebagai salah satu yang menjalin kerjasama dengan Jepang juga merasakan dampak positif dari adanya kebijakan dumping tersebut, yaitu bla bla. Jadi dumping itu sebenarnya adalah kebijakan ekonomi di Jepang, khususnya masalah perdagangan ya. Jadi dia bakal jual barang produksi dia itu lebih murah di luar negeri dibandingkan dalam negeri. Nah, contohnya kayak mobil gitu. Jadi dia akan jual produknya di luar negeri itu lebih murah, tapi di dalam negerinya mahal. Makanya teman-teman pernah dengar kan bahwa di Jepang itu hanya orang yang kaya-kaya banget yang pakai mobil. Orang-orang biasa itu rata-rata pakai mobil umum gitu atau kendaraan umum. Nah, dari situ kita bisa lihat ya, kalau misalnya barang-barang di luar negerinya itu murah, otomatis ke kitanya juga sampainya juga akan lebih murah ya. Jadi di sini kita akan bisa lihat opsinya, coba lihat yang pertama dulu. Indonesia akan mengalami kesulitan mendapatkan produk dari negara Jepang nih enggak ya.
Kemudian Indonesia mendapatkan keuntungan yang besar jika mengekspor produk ke Jepang. Enggak, karena politik dumping itu mengacunya ke produk yang diproduksi Jepang. Kemudian dapat meningkatkan gairah produsen untuk melakukan ekspor ke Jepang. Ini enggak juga. Kemudian dapat menghemat anggaran pengeluaran karena mendapatkan produk dari Jepang yang relatif lebih murah. Nah, ini benar ya. Jadi kalau misalnya kita butuh produk dari Jepang, itu akan dapat harga yang jauh lebih murah dibandingkan dari negara lain misalnya. Dan itu akan menghemat anggaran. Sementara kalau yang E, neraca pembayaran Indonesia akan mengalami surplus jika mengimpor produk dari Jepang. Enggak ya, ini enggak ya. Jadi jawabannya itu adalah yang ini, D. Perusahaan harus selalu mengembangkan usahanya. Seorang manajer berusaha menjaga kualitas produknya agar tetap bersaing dengan produk lainnya. Untuk tujuan tersebut, proses produksi harus dikelola dengan baik. Proses produksi harus dikelola dengan baik. Ini udah masuk ke bagian manajerial produksi. Nah, cara manajemen yang tepat untuk kasus di atas adalah bla bla bla. Nah, yang A menggunakan bahan baku yang berkualitas dan kontrol yang baik. Nah, ini jawabannya ya. Kalau misalnya yang B melakukan promosi melalui berbagai media, ini enggak, karena kan tujuannya adalah proses produksi yang harus dikelola dengan baik. Ya kan? Ini melakukan pengawasan keuangan benar, tapi ini bukan untuk produksi, tapi itu di bagian keuangannya. Kemudian memberikan hadiah kepada karyawan yang berprestasi, ini lebih ke manajemen sumber daya manusia. Kemudian melakukan sistem pembukaan inventaris yang baik, ini juga di bagian eh, pengelolaan persediaan. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan program ketahanan pangan, Pupuk Kaltim juga mengembangkan sejumlah produk baru untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Ya, kata kuncinya mengembangkan produk baru. Ya, selain pupuk NPK Pelangi yang telah terbukti keandalannya, Pupuk Kaltim pada tahun 2007 juga meluncurkan pupuk Z organik. Ya, yaitu jenis pupuk yang terbuat dari bahan alami dan juga berfungsi memperbaiki struktur tanah. Saat ini pupuk organik tersebut dalam tahap pengembangan dengan pabrik yang berlokasi di Parepare, Sulawesi Selatan. Berdasarkan ilustrasi di atas, peran badan usaha adalah bla bla bla. Nah, ini teman-teman bisa tinggal langsung lihat kata kuncinya aja, mengembangkan produk baru. Produk barunya salah satunya juga ada si Z Organic. Nah, coba lihat mana yang berhubungan dengan pengembangan produk baru. Yang A, mitra pemerintah enggak, menciptakan kesempatan kerja enggak, merintis usaha di pedesaan enggak. Nah, penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pertanian. Nah, ini benar ya. Yang D, kalau yang E otomatis enggak juga. Kemudian, Koperasi Simpan Pinjam UPS pada tutup tahun buku dapat SHU 62.400.000 yang selanjutnya akan dibagikan kepada anggota. Nah, persentase pembagian SHU-nya ini ya, jasa simpanan 25%, anggota 30%, dan seterusnya. Kemudian si Pak Sudar, nih anggota koperasi ya, dia punya simpanan pokoknya 100.000 dan simpanan wajibnya 680.000. Kemudian simpanan sukarela 350.000 serta selama 1 tahun mempunyai pinjaman yang sudah lunas dibayarnya sebesar 9.360.000. Maka berapa SHU yang diterima Pak Sudar? Nah, langkah pertama itu adalah penghitungan SHU itu pembagian nih persentase-persentase ini itu hitungannya dari SHU ya. Jadi jangan langsung dikalikan ke apa namanya jumlah simpanan dari masing-masing orang. Nggak seperti itu. Tapi kita harus mengalihkan persentase-persentase itu dengan jumlah SHU yang total yang akan dibagikan. Nah, jadi caranya jasa simpanan dulu deh. Ini jasa simpanan yang ini ya. Yang ini jasa simpanan kan 25%, berarti 25% kali SHU-nya 62.400. Dapatnya 15.600. Kemudian jasa anggota ini ya. Itu adalah 30%. 30% kali total SHU 62.400 dapatnya 18.720.000. Kemudian baru jasa simpanan Pak Sudar, ya kan? Ini jasa simpanan dulu ya. Ini yang 25%. Berarti simpanan wajib sama simpanan pokoknya digabung, kemudian dibagi dengan total simpanan wajib dan pokok anggota keseluruhan. Ini kan anggota kan segini nih. Ya kan simpanan pokok dan simpanan wajib. Jadi totalnya yang Pak Sudar ini kan 100 tambah 680 yang ini itu dia jadi 780. Kemudian dibagi dengan
78 juta. 8 juta itu yang ini ya, yang dua ini. 73 ditambah dengan 4.800.000 dapatnya 78. Kemudian dikali dengan 15.600.000 yang ini. Ya, kali dapatnya adalah 156.000. Itu untuk jasa simpanan. Oke, untuk simpanan. Kemudian selanjutnya jasa anggota. Ini kan jasa anggota yang 30%. Berarti pinjaman Pak Sudar. Pinjaman Pak Sudar kan di sini ada 9.360.000 yang ini ya. Ini. Nah, ini dibagi dengan 374 juta. Di sini total utang anggota. Gitu kan. Habis itu dapat 468.000. Ya sudah, habis itu tinggal teman-teman bagi aja. Tinggal dijumlahin 156.000 ditambah 468.000. Jawabannya adalah 624.000. D. Berikut ini yang merupakan transaksi kredit dalam neraca pembayaran adalah bla bla bla. Ya, ini ada neraca pembayaran. Saya bikin kayak gini ya. Ini neraca pembayaran ya. Nah, ini debit. Ini kredit. Nah, ini kalau misalnya kita dalam neraca pembayaran, segala sesuatu yang bikin uang kita jadi banyak, ya kan? Uang kita jadi banyak itu dia masuknya ke kredit. Kemudian sesuatu yang bikin uang kita makin dikit itu adanya di debit. Itu ya. Nah, dari sini kita lihat dulu. Ini katanya dalam transaksi pembayaran yang bikin uang kita banyak atau bikin uang kita sedikit yang mana? Mengimpor barang. Mengimpor barang ini kan berarti uang kita keluar kan. Uang kita keluar berarti uang kita makin dikit. Nah, berarti ini masuknya ke D, debit. Kemudian membayar jasa pada pihak luar negeri. Ini kan juga bikin uang kita makin dikit kan karena uang keluar, debit. Membayar bunga dan cicilan utang ke luar negeri. Ini juga uang keluar ya, berarti ini debit. Ya kan? Kemudian menerima hibah dari luar negeri. Nah, ini yang kredit karena hibah itu kan uang masuk ke kita kan. Nah, ini baru masuk ke kredit. Kemudian memberi pinjaman pada negara lain. Nah, ini uang kita keluar walaupun kita ngasih pinjaman kan, uang kita keluar. Berarti ini debit. Jadi itu jawabannya yang benar itu adalah yang D. Mungkin sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa bantu teman-teman ya. Jangan lupa video-video baru akan saya upload setiap hari. Teman-teman nyalakan tombol notifikasi dan klik subscribe agar dapat notifikasi ketika video baru tersebut saya upload. Dan stay tune terus, semoga sukses di tempat yang teman-teman incar dan semoga prosesnya lancar sampai akhir. Dan see you next time, have a nice day, bye bye.